Al-Fatihah. Sajidin Ahmad. Allah Subhanahu wa ta'ala Islam sekalian sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi washabihi anujumin nairat wa ba'd. Wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-mu'allif rahimallahu ta'ala bihi wa nafa'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan hikmah yang ke 70 ya. Ya sekian. Kita akan lanjutkan hikmah yang sebelumnya. Itu lebih gampang. Itu legbal ya. Ada rujak di situ. Ya. Tembok dibentur-benturkan kepala itu biar Anda ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membaca. Ini sudah lebih baik ngajinya karena sudah ada yang baca sebelumnya dua ya. Idza ra'aita, bismillahirrahmanirrahim, idza ra'aita 'abdan aqamallahu ta'ala biwujudil awradi wa adamallahu 'alaiha ma tulil imdadi fala tastahqiran. Itu dia, perlu digarisbawahi. Ma manahahu maulahu. Kita tidak boleh memandang remeh, memandang sebelah mata, merendahkan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah ya. Kenapa? Karena memang bukan urusan kita. Ada orang-orang yang mungkin secara lahiriah amalnya banyak, baik gitu ya, tapi mana tahu batinnya seperti apa. Sejak mula tasawuf ini datang memperkenalkan diri kepada kita untuk memperbaiki nomor satu, itu aspek batiniah. Hanya mungkin berbeda. Ada 3 golongan ya sebenarnya. Ada dalam Ahlus Sunnah, tapi secara umum terpecah jadi 2 saja. Imam Junaid itu dari akidah ke syariah baru akhlak nanti. Kalau Imam Al-Ghazali tidak, dari syariah dulu, lahiriah dulu, baru akidah, tapi tujuannya sama, akhlak juga. Nah, ada juga orang-orang seperti Imam Ali Al-Muhasibi, seperti sebelumnya ya, pada abad ketiga Imam Fudail bin Iyad gitu ya. Ada juga yang langsung menitik beratkan kepada akhlak. Ada yang langsung menitik beratkan pada. Tapi tetap saja sebenarnya ya dimulai dengan syariat ya, dimulai dengan. Tapi bagi orang-orang tertentu itu sebab tidak mungkin mengenal Tuhan tanpa syariat, itu tidak mungkin. Tanpa akidah ya, hanya retorika saja itu. Oleh karena itu 2 mazhab itu di 2 kutub itu kemudian diambil oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang dengan syariat dulu tapi ujungnya sama nanti ke akhlak. Ada yang dengan sebab begini, misalnya makom taubah, ya mau tidak mau dari syariat itu kan, sudah kita sampaikan ya gitu. Sabar, ya mau tidak mau dengan syariat juga itu, dan seterusnya. Qaumun, baik, kita kemarin sudah membahas abror dan muqarrabin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtassahum bi mahabbatihi kullan numiddu. Ini ayat surat Al-Isra tadi ya. Numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Qaumun, ada satu kaum, satu golongan, satu kelompok, satu masyarakat, satu kelompok. Aqama yang Allah tempatkan, yang memposisikan pada mereka al-haqqu, siapa Allah, semata-mata li khidmatihi, untuk khidmah kepadanya. Ibadah tok pokoknya ini. Ada juga waqaumun, ada juga kelompok lain, golongan yang lain, ikhtassahum, yang Allah khususkan, Allah istimewakan mereka bi mahabbatihi, untuk mahabbahnya. Kullan, masing-masing, numiddu, menganugerahkan kami, Allah haula'i, pada satu golongan, wa haula'i, dan golongan yang lain, min ata'i rabbika. Ini kontennya ya. Kontennya numiddu adalah min ata'i rabbika, ini keindahan bahasa Quran ini.
min ata'i rabbika, sebahagian dari anugerah Tuhanmu. Wa makana, dan tidaklah atau rabbika, anugerah Tuhanmu itu mahzura. Di sini mamnu'a ya, di sebahagian tafsir itu terbatas, terhalang. Qaumun aqamahumullah, qaumun aqamahumul haq, ay ikhtarahum. Allah memilih mereka li khidmatihi, untuk mencintai, untuk berkhidmah kepadanya. Khidmah ini karakternya 3. Ibadah yang sudah kita tahu ya, itu khidmah itu secara umum ya, ibadah, terutama ibadah mahdhah ya, yang dilengkapi dengan ibadah-ibadah ghairu mahdhah ya, salat itu dilengkapi, rawatib, puasa sunnah dan sebagainya. Ada juga khidmah kepada Allah ini dengan khidmah kepada orang banyak. Lazim bisa kita dapati dengan muamalah. Makanya nanti di hikmah berikutnya itu ada orang yang selalu anugerah-anugerah hebat dari Tuhan itu datang secara tiba-tiba. Seperti Nabi Musa kaget. Kenapa engkau berkenan berbicara langsung kepadaku? Siapa niku? Siapa? Nabi Musa ya. Anda ingat Sa'diyah kok senyum-senyum lihat kitab tadi itu. Cium Rahman itu loh, kenapa sih? Sama saja kan itu. Nah, itu kaget Nabi Musa. Kenapa engkau memberi anugerah saya? Ya Allah, kenapa engkau paduka Tuhan menganugerahi hamba sehebat ini? Apa anugerahnya tadi, Sabah? Margono? Berbicara langsung? Belum. Ngarangnya itu loh. Walau sudah jadi anak buahnya Pak Rohman ya beberapa. Tidak lama lagi akan dirumahkan itu. Ngarangnya tetap itu. Sotoy ya. Ada Jerry ya, itu mumpung ada tetangganya, Margono ini oma aja, oma tahu gitu ya. Kaget Nabi Musa, karena kamu lari ngejar-ngejar kambingnya Nabi Syuaib alaihissalam. Mau ngejar-ngejar itu, dikejar-kejar ya, untuk sampai ada beberapa kambing yang liar memang, sejenis Margono dan Niko, itu sulit dikendalikan. Dan membuat Nabi Musa jengkel. Gara-gara itu loh ya katanya. Itu kan di luar dugaan. Sama dengan ada cerita yang populer juga di buku-buku seperti Hilyatul Aulia ini. Seorang pelacur ya. PKS apa PSK namanya? PKS, penjual kelamin apa? PSK ya? Iya, PSK. Itu menjual ya. Sudah biasa jualan. Apa lewat di sumur ada kambing, maaf anjing mau minum. Itu ditolong dengan sepatunya. Gara-gara itu Allah ampuni itu. Sampai dia di level di makom tobat itu. Makom kan, kalau makom tobat saja wali itu, kalau sudah makom itu. Kalau kita kan tidak, pura-pura saja hal itu kan. Kalau makom itu tidak berubah, seperti emas itu. Kalau hal ganti-ganti. Tiba-tiba husu ya kan, dengar pengajian langsung kayak melihat akhirat itu. Tapi neraka yang dilihat ya Rahman ya. Lubis. Nah, itu dia. Zuku masa sakor ya dia di sana itu. Sama dengan begini. Orang baik, kita teruskan sajalah. Jadi Allah anugerahkan hal-hal istimewa itu. Li khidmatihi, untuk taat, bitaatihi ya, untuk khidmah bitaatihi az-zahiriyah. Taat kepada Allah secara lahiriah semata, hatta solau, sehingga layak mereka kaum itu li jannatihi, untuk meraih surganya Allah ya. Siapakah mereka yang Allah pilih, Allah tetapkan, posisikan sebagai untuk khidmah kepadanya? Baik itu hikmah yang kedua ya, mana masyarakat kepada Allah, kepada sesama manusia, binatang nomor 1 hikmah ke kholik, 2 ke makhluk, yang ketiga itu khidmah pada diri sendiri. Nomor 3 itu khidmah pada sendiri. Inilah pernyataan Ibnul Mubarak ya, Abdullah Ibnul Mubarak. Khidmah ke diri sendiri itu gimana sih itu? Kalau capek itu istirahat. Kalau bodoh belajar. Itu maknanya tahu diri itu. Dirinya itu dilayani sebaik mungkin. Saya ini apa ya? Saya kok miskin. Ya kerja. Jangan minta-minta. Bukan itu cara melayani diri sendiri itu. Maknanya adalah apa Iqbal? Adalah belum ya? Ya, melayani diri sendiri. Tahu diri lah itu. Ya, belum ya. Ya melayani diri sendiri, swalayan ya.
Mereka adalah zahidun, ada zahidun abidun ya. Di hikmah di penjelasan lain, di syarah lain itu ada yang abid dulu. Abid ini orang yang devotik, kalau zahid yang asketik ya. Kama marroh, sudah penjelasan yang telah lalu. Qaumun, satu kaum lagi ikhtasso yang Allah khususkan bimahabbatihi untuk mahabbahnya sehingga mereka semua pantas, layak likurbihi untuk intim kepada Allah ya, wadukhul dan masuk fi hadroh. Ini maknanya masuk di hadapan Allah ya, maknanya masuk di hadirat Allah. Ia bergabung ya dalam ma'rifatullah itu. Ada di situ wahum dengan para nabi, para rasul ya. Adapun mereka al-muhibbuna, orang-orang yang mencintai Allah, wal arifuna dan orang-orang yang arif billah. Ini bukan dengan fisik saja. Jangan dikira orang yang tidak sholat itu tidak cinta Allah. Boleh jadi dia memang Iqbal? Dayat? Boleh jadi malas, tidak sholat kok. Boleh jadi malas dia. Ya, nggak sholat ya, malas itu. Wali itu tidak ada yang tidak sholat, apalagi Nabi. Semua ibadah ke Allah itu. Hanya bentuknya saja mungkin berbeda-beda. Wali coy bebas sholat katanya. Seperti organisasi yang pernah dipimpin oleh Habib ini ya, selama beberapa periode itu juga. Oknumnya ya, enggak semua. Walkul, masing-masing mereka mustarikun, saling berpartisipasi, saling bertungkus lumus, bergiat fil intisab untuk online, untuk senantiasa terhubung. Ketemu Niko ya? Ya? Oh iya sudah. Kasih tahu Fauzi yang mana yang dibaca itu, biar ikut menyimak. Nah itu dia ya. Masing-masing mereka mustarikuna, saling bekerja sama, berpartisipasi, bertungkus lumus, bergiat. Bertungkus lumus ini maknanya tenggelam dalam pekerjaan. Itu tungkus lumus itu bersusah payah, bergiat, berpartisipasi. Sama seperti Jerry ya, kan sudah hamil istrinya. Semoga kita doakan anaknya soleh-soleh itu dan lancar nanti persalinannya. Bertungkus lumus itu bekerja sama. Apa bisa sampean tok itu? Harus ada istrinya. Datang orang ke Kiai doakan saya. Sudah umur 40 belum punya anak. Dimarahi oleh Kiai. Makanya nikah katanya itu. Lalu dimarahi ya. Loh. Udah Kak Seto ya. Mustarikuna fil intisab, untuk senantiasa online ya, untuk senantiasa terhubung, bernasab ke Allah, terhubung online ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa terhubung ya, wa khidmatihi, dan hikmah kepada Allah tadi, hikmah tadi ya. Sudah total itu. Kemudian lakin khidmatul awalin, akan tetapi khidmah golongan yang pertama, kelompok pertama yang li khidmatihi tadi ya az-zahirah atau ketaatan itu, aksaruha, kebanyakan atau lebih terkonsentrasi. Nah itu lebih tepat, lebih terkonsentrasi bil jawarih, secara lahiriah, secara jasmani, lebih terkonsentrasi dengan amal-amal zahir. Jawarih ini anggota badan. Sementara wal akhirin, sementara golongan yang lain yang aqoma, yang ikhtassahum bimahabbatihi, golongan kedua berarti aksaruha, lebih concern mereka golongan kedua ini bil qalb, dengan amal rohani, dengan ibadah rohani atau satu ibadah ubudiyah ya. Kulan masing-masing nubidu, kami menganugerahkan haulai pada satu golongan, wa haulai dan golongan yang lain, golongan ini golongan itu min ata'i rabbika, dari anugerah Tuhanmu, wa makana atau rabbika, tidaklah anugerah Tuhanmu itu mahdzura ay mamnu'an. Ini sudah ada penjelasannya, mamnu'an, terhalang, terbatas. Faidza syahidal abdu, kalau seorang hamba sudah syahidah ini level yang lebih tinggi dari mengetahui. Makanya para wali ini banyak yang, salah satunya yang populer sekali misalnya Imam Fudail bin Iyad ya, qaddasallahu sirrahu, itu sering kali tidak mau ngimamin sholat. Kenapa? Kalau takbir langsung pingsan. Karena takbir ini bagi para wali, bagi para kekasihnya adalah sudah makom tajalli, sudah nampak Allah itu. Makanya
Nggak sembarang takbir loh ya. Saya nggak nyebut golongan apa atau ormas apa, tapi yang sering takbir itu ya senang, memang senang takbir. Yang pertama itu kan level apa sebelumnya, Has? Nggak saya sebutkan di situ. Sebelumnya adalah sebelum tajalli apa? Sebelum tajalli adalah tahalli ya. Nah, tahalli itu adalah tasbih. Tasbih itu tahalli ya. Baru nanti tahmid itu tahalli. Kalau takbir itu tajalli. Jadi ini sudah kita ulas ya. Nanti teman-teman tanyalah kepada yang lain yang lebih tua di sini. Jadi takbir itu langsung pingsan karena memang nampak betul Allah itu, nyata betul ya. Nurnya ya, nyata betul, bukan nur yang ini. Nur yang ini, nur yang lain yang nyata itu. Nar ya teman ya. Nah. Loh, kalau enggak ada nar enggak ada nur ya. Sejenis dengan Margono, ngarang-ngarang juga, kakak beradik ya. Ada pertanyaan, kata apa yang bersaudara? Kata beradik itu. Tidak sembarang takbir itu, karena kaget nanti. Memang betul nyata Allah itu. Kalau seorang hamba sudah syahidah, bermusyahadah, mempersaksikan infiradallah, pemilahan-pemilahan, pengelompokan, klasifikasi, atau kemandirian Tuhan dalam memilah-milah dua golongan tadi bihadzal iqamah, dengan pemosisian ini, takhsis dan penghususan ini. Maknanya iqamah itu berarti khidmah, golongan yang ahli khidmah, ubad dan zuhad. Kemudian takhsis berarti untuk golongan arifun dan maupun muhibbun ya. Mana'a maka melarang Allahu kepada abdun mana'ahu dzalika amma dzakara minal ihtiq. Baik, sebelumnya kita kembali ke fala tastahqirunna. Kita dilarang menganggap remeh, memandang sebelah mata kepada golongan A ataupun golongan B. Golongan A yakni apa tadi? Ubad ya. Orang yang dipilih untuk khidmah, yaitu ya ada papan enggak ditulis ini? Orang yang Allah pilih untuk khidmah berarti ubad, zuhad. Ini pinternya pensyarah ini ya, Imam Abdullah Asyarqawi ini. Dipilih dua-duanya. Sebab dahulu ada friksi, ada pertentangan antara ubad. Ubad seolah-olah ahli fikih. Zuhad seolah-olah yang ini difotik, ini asketik. Seolah ahli tasawuf, tidak, dua-duanya. Mustahil menjadi ahli fikih itu. Yang dahulu loh ya, yang dahulu tanpa tasawuf itu. Mustahil menjadi sufi besar tanpa fikih itu. Apalagi tanpa tauhid itu mustahil itu. Karena satu paket. Makanya kalau setiap ulama itu menyebut Islam, inti ajaran Islam adalah akhlak. Tanpa infirat. Margono ya, yang sudah belajar isi mufrad ya. Tanpa infirat, tanpa dipisah-pisah, maka maknanya sudah Islam, iman dan ihsan. Ada juga pendapat lain mengatakan begini. Inti ajaran Islam itu adalah keadilan. Iya, sebenarnya Islam, iman dan ihsan. Kalau tidak dipisah-pisah, kalau tidak infirat dia, ya si mufrad. Ada Ayong dulu ya, baru belajar isi mufrad sudah berhenti itu. Kalau ada tadi satu lagi golongan yang mahabbah ya, ahlul mahabbah itu, arif, muhibbun, arifun. Makanya ilmu tentang mengetahui Allah ini disebut irfan. Tambahan kan sakral ya, selain sempurna dan sakral, agung. Qoro'a Quran berarti bacaan yang agung, sempurna, sakral. Begitu. Pengetahuan tentang Allah itu yang sakral, yang agung. Itu tidak diberikan kepada sembarang orang, sementara orang. Ya pokoknya tugas kita usaha saja, ibadah saja lah, nggak usah repot-repot itu. Nah, ada ini disebut golongan iqamah. Ini supaya teman lebih gampang saja mencerna, terutama yang baru ya. Ini disebut golongan takhsis. Sama saja. Bandingkan begini, saya takut kepada Allah dan saya mencintai Allah. Mencintai itu lebih nyaman. Tentu kita pun takut ya, tapi dengan perspektif mencintai itu lebih
ringan, lebih enak ya, tidak ada beban lah. Sebenarnya bahkan bagi sementara orang mencintai itu jauh lebih berat. Tapi bagi kita atau Islam yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh para kiai, para ulama, Islam yang lebih menitik beratkan, bukan cover kulit, bungkus, tetapi substansi. Nah, golongan-golongan yang senang kulit ini golongan Wahabiyun. Kata Profesor Syekh Said Muhammad Mamduh yang nulis kitab Kashfus Sutur Amma Ushkila min Ahkamil Kubur, tentang kuburan tok itu, ini salah satu grand syekh ya di Azhar, almarhum Syekh Said Muhammad Mamduh, Muhammad Said Muhammad Mamduh. Wahabi itu bukan ahli hadis katanya itu. Itu ekstrim pernyataan, nanti Anda baca itu. Al-Wahabiyun laisa bil muhadditsin. Mereka bukan ahli hadis. Muridnya nanya lagi, apakah mereka ahli fikih? Juga bukan katanya itu. Apakah mereka ahli tasawuf? Apalagi katanya. Apakah mereka ahli tauhid? Tidak. Kalau begitu apa? Ahli fitnah itu katanya. Itu pernyataan Syekh Said Muhammad Mamduh itu. Bukan pernyataan saya tidak nambah-nambahin ya. Dan mereka seburuk-buruk generasi, itu tambahan dari saya yang itu. Baru yang itu tambahan dari saya itu. Supaya lebih serem lah ya, dramatis itu. Jadi coba saja buka sarahnya itu yang saya ngajar mustalah hadis itu juga disebutkan di situ. Bukan ahli hadis. Yang tiba-tiba semua hadis yang saya dikasih aplikasinya ya oleh pedagang ini, wasahhahu Albani. Siapa ini kok nyohehkan hadis yang sudah diteliti sedemikian seksama oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ad-Darqutni, dan yang difitnah Imam Nasa'i kan, Imam An-Nisa'i kata beliau dengan Yani juga ya. Ada juga Fauzi itu. Babnya dubur tok, bab apa itu? Istinja tok kalau ngaji fikih itu. Jadi memang sesuai perilaku ya. Heri itu ya, alas saksi langsung sah katanya itu. Saksi itu dikira saksi itu. Itu bukan pernyataan saya ya, itu pernyataan orang yang mutabahir yang ulumi. Itu salah satu grand syekh Said Muhammad Mamduh itu. Apakah mereka ahli hadis? Tidak. Ahli fikih? Tidak. Ahli tauhid? Tidak. Ahli akidah itu. Ahli tasawuf? Apalagi yang sudah menolak itu kok. Kalau begitu apa? Ya ahli fitnah saja itu. Nah itu juga serem kalimat seperti itu. Kita teruskan sedikit sebelum kita sudahi ya. Ta'ala biatil yawma. Bagaimana? Amma zakaro minal ihtikor yang lah tastahkironna ya. Meskipun konteksnya itu muqarrabin dan itu memang masih senada di sini. Qala Abi Yazid Al-Bastami, ini sudah dibaca Habib tadi di tengah ini. Ittala Allah, ittala ini menengok dari atas. Melihat dari ketinggian. Bahasa Indonesia melongok ya, melihat begini loh dari atas itu. Itu ittala. Allah melihat, memandang dari ketinggian ta'ala ya, ala qulubi auliyai kepada hatinya para kekasihnya. Faminhum malam yakun yasluh. Ada sebahagian dari kekasih Allah min auliyaihi itu yang belum pantas, belum layak lihamlil ma'rifah, untuk menanggung beban, untuk memikul, untuk dibebani dengan ma'rifat sorfan sama sekali, untuk dibebani ma'rifat ya. Ada yang belum sanggup. Maka karena kecintaan Allah kepadanya, para sebagian aulia tadi itu fasyagola, maka Allah menyibukkan syagola, maka Allah menyibukkan pada mereka bilang ibadah dengan ibadah, yang kembali ke ibadah lahiriah itu. Nah baik, singkat saja kita bagaimana? Sudah kita sholat saja, kita ibadah, sholat, zakat, puasa, ngaji saja, tanpa peduli nanti jadi apa. Di sini berlaku arih nafsaka Iqbal. Iqbal apa yang paling arih nafsaka? Iqbal mu'id itu. Iqbal siapa yang paling mu'id? Iqbal arih nafsaka itu. Sanadnya ke Habib ya itu ya. Arih nafsaka itu. Menarik ya. Saking arih nafsakanya dia, mondok itu dicicil. Pak, saya mondok Sabtu saja itu. Masa saya halangi orang mau ngaji kan? Ya sudah, enggak apa-apa. Sebenarnya itu bagaimana ya? Kalau mau kita bicara gengsi ya penghinaan itu. Dia mau merubah aturan apa Nur? Nah ini loh ya yang ngomong bukan saya. Mau merubah aturan pesantren. Tapi ya sudah, enggak apa-apa.
Mending sekalian berhenti kan, kayak orang-orang yang sudah berhenti. Loh, sahabat ketawa terus dia. Loh, emang ketawa ke siapa? Ustadz diketawain ya. Oh, kalau ke Dayat ya, sejenis itu ya, ya sudah apa. Saya akan menutup pembicaraan ini dengan anekdot begini. Orang mengira hikmah ini gampang, tidak. Ini sama-sama berkonsekuensi, sama-sama berat. Misalnya ya, kita hikmah melayani ke Allah itu ketinggian. Kan tidak disebut berhikmah kepada Allah yang tidak berhikmah kepada sesama manusia. Ini kan jalannya para ulama untuk memandang, melayani, mengasihi umat. Caranya ya mendidik, mengajar, kemudian mendidik, mengajar, terlibat dalam pergerakan. Wah, ini biar seneng lah Habib ini. Nah, Habib sudah ndak, Fauzi itu terlibat dalam pergerakan. Saya Pak katanya, pergerakan kebodohan ya. Saya itu, ya sudah, dua-duanya berarti itu terlibat dalam maknanya, terlibat dalam pergerakan ya ekonomi dan sebagainya. Ada yang mengatakan Islam disampaikan pedagang, betul itu. Salah satu versi loh ya. Meskipun sebenarnya mereka bukan berdagang, itu pintunya saja itu. Mereka para ulama. Kalau ini kan pedagang dulu kan, lalu bercita-cita jadi ulama. Lalu di buku-buku ada terlalu banyak buku, terlalu sedikit waktu. Maknanya suruh beli saja, apa lagi itu banyak lagi. Ayo melawan lupa dengan membaca. Intinya juga sama, suruh beli bukunya itu. Beli lagi Kak, biar barokah katanya. Itu juga barokah kan. Salah satunya dengan itu ya, salah satunya. Baik. Ada anekdot begini. Film-film drama kan, film kan bagian dari drama. Drama-drama, film-film tadinya ya, sejak awal kemunculannya pada abad 17, 16 sekian, itu kritik bagi kehidupan nyata. Jadi ia merefleksikan kehidupan nyata mula-mula ya di Inggris ya, nanti dibawa oleh ilmuwan Inggris, Jerman ke Amerika. Sebelum jadi industri loh ya. Kalau ada drama, pertunjukan di Indonesia kesenian lah. Itu kritik sebenarnya. Kritik untuk oknum, pemimpin, penguasa, ulama atau apa saja. Itu drama, ada drama itu. Belakangan bergeser menjadi film, sudah. Tapi sekarang film itu kan jadi industri. Lalu apa yang dikritik dari film? Dari kehidupan ini loh, enggak ada kan? Tidak, sama sekali tidak ada yang dikritik itu. Nah, ini ada anekdot begini. Ada segolongan orang yang tidak tahu, ini Nasruddin Hoja ya. Ada orang yang sedih terus itu. Kamu ditanya, kok sedih terus? Saya enggak tahu caranya bahagia katanya itu. Ada lagi Nasruddin Hoja menemui dua orang. Satu lagi, kamu kok bahagia tok itu, kok ketawa-ketawa ya, seperti Sabah yang tiba-tiba ketawa sendirian gitu ya, sendirian di depan kaca gitu ya, dia menertawakan dirinya sendiri. Menjawab dengan sangat cerdas, saya tidak tahu caranya sedih itu. Kemudian ya tertawa, sedih itu kan, satu ada orang ketawa terus tidak tahu caranya sedih, satu sedih terus karena nggak tahu caranya bahagia. Ini kan sederhana sebenarnya. Lazim orang-orang yang pinter itu tersesat ya, karena mengklaim tahu caranya tobat itu. Saya tahu caranya tobat kok, ada jalan pintasnya juga. Makanya dosa gampang saja katanya itu. Itu tersesat di sana. Ada juga orang yang bodoh karena tidak tahu caranya tobat itu. Justru hikmah tok itu, meskipun tanpa ilmu ya. Mana Yogi itu? Nah, itu juga sering dikritik oleh Amru ya. Nah, sudah. Lalu beliau bikin anekdot begini. Ada orang datang. Siapa orang paling pinter dan orang paling bodoh di dunia? Kata Nasruddin Hoja, kamu temui dua orang itu katanya. Jadi Margono dan Ustadz Magang contohnya, Hasani ya. Kamu temui dua orang itu. Itu kebalik orang itu nanya, siapa orang paling bodoh? Dia bertanya kepada yang sedih tok itu. Kepada yang ketawa terus, yang bahagia. Sementara untuk nanya siapa orang paling pinter, dia nanya kepada yang sedih itu. Berita ini disebarluaskan. Kemudian jadi orang paling pinter itu yang sedih terus katanya itu. Orang bodoh yang ketawa terus itu. Namanya Nasruddin Hoja, ini ulama ya. Di counter itu. Kok kemarin Anda bilang begini? Terus kata satunya lagi, kok begini? Tidak, dia sedih menertawakan akhiratnya. Kata apa? Sedih dengan akhiratnya, ketawa dengan dunianya. Kepada satunya ngeles lagi itu.
Nah, sejak saat itu ada ujar-ujar ini, hanya cerita saja ya, di buku-buku seperti Hilyatul Auliya ini. Jadi, mungkin terlambat tertawa untuk Dayat ya. Kemudian ada lagi, istri saya kok cemberut terus katanya, sedih terus. Oh iya, berarti dia masuk kategori orang pinter yang sedih terus itu. Sementara suaminya ketawa-ketawa tok, kategori yang bodoh. Kemudian ketika semua orang itu datang, wakilah 15 orang ya, ini kok mendapati orang referensi pinter bodoh kan 2 orang. Satu sedih, sebenarnya kan kebalik tadi kan. Tapi 15 orang ini mendapati fakta berbeda-beda. Nah, terus bagaimana? Siapa Syekh Nasruddin Hoja itu menjawab, kalian semua benar. Tapi akan lebih menyedihkan kalau kalian itu tidak tahu apa yang kalian sedihkan dan atau apa yang kalian tertawakan. Kan ada orang ketawa, tidak tahu sebabnya, macam Sabah itu. Apa yang diketawakan tadi itu? Jadi kalau kamu sedih gara-gara akhirat kamu hebat itu. Kamu sedih karena di dunia kamu gagal, nggak apa-apa. Semoga nanti di akhirat tidak gagal itu. Yang lebih menyedihkan, ini jawaban pamungkasnya, yang saya maksud anekdot itu, kata Nasruddin Hoja ya. Kamu ketawa, enggak tahu apa yang kamu ketawakan itu. Kamu seneng kenapa? Enggak tahu itu. Padahal 2 orang yang diteliti awalnya tadi seneng karena enggak tahu caranya sedih. Nanti Anda pikirkan itu ya, atau putar rekamannya itu. Jadi sebenarnya kasusnya, kamu kok seneng? Saya enggak tahu caranya sedih. Kamu kok sedih? Saya enggak tahu caranya seneng. Simpel kan? Tapi begitu ini menyebar, ada orang minta, mungkin males lah ya. Ada kan para wali kadang males juga, namanya manusia. Saya sudah menerangkan 7 golongan di ngaji di salah satu kanal kan ya. Masih ditanya lagi pertanyaan, diajukan oleh Sipul. Tolong diulang Pak 7 golongan tadi. Putar saja rekamannya. Jadi wali juga malas kadang ya. Kadang. Kamu nanya itu loh kalau mau sedih itu. Siapa orang paling pintar? Nanya ke itu. Siapa yang paling bodoh? Nanya ke itu. Lalu beredar 15 orang tadi. Walhasil semuanya benar. Yang paling celaka adalah kalau kamu tidak tahu yang kamu sedihkan atau yang kamu bahagiakan. Nah, khidmah juga demikian. Maupun mahabbah itu. Sudah pokoknya kita cinta saja. Kalau tidak tahu cinta caranya, taat saja itu. Nah, orang-orang yang menuju Allah baik dalam mungkin ngaji belum bisa, mungkin sholat belum baik, mereka menuju Allah juga. Adakah yang tidak menuju Allah itu? Margono, ada enggak? Iya, enggak ada. Margono juga menuju ke Allah ya. Tapi ada yang jahanam, menuju Allah juga itu. Karena jahanam punya Allah juga. Jahanam namanya selaunaha wa bi'sal qaror ya ada ya. Ada yang menuju ridhonya, ada yang menuju suht. Ada yang menuju mardotillah, ada yang suhtullah itu. Mungkin salah satunya menuju itu. Jadi tidak usah sedih, semuanya menuju Allah itu. Baik, saya kira itu ya. Nah, kita tanpa berpretensi, sudah kita fokus ibadah saja, sudah ngaji saja. Apa yang tadi disinggung oleh Imam Az-Zarruq itu, apa yang seharusnya kita lakukan, ya sudah itu, kita tunaikan hak itu tanpa peduli kewajiban kita ya, haknya Allah berarti, tanpa peduli nanti apa dan bagaimana. Loh, kalau saya masuk neraka, ya minimal masuk neraka dalam keadaan menunaikan hak. Janganlah ya sedih itu, kasihan itu neraka ya. Makanya orang-orang yang di Quran itu menarik, ya disebut akal kadangnya atau lidhi hijr itu ya, orang yang hakim itu. Tidak disebut berakal orang-orang itu yang tertipu oleh dirinya sendiri itu. Karena akal itu mengikat itu. Tidak menghalangi dirinya sendiri. Nah, garis bawahi juga sebagai catatan penutup adalah kullan numiddu haula'i wa haula'i min atoi rabbikum maka anugerah Tuhan ini tidak terbatas. Siapa yang mampu menghalangi? Ma nahnu bimasbuqin ya. Sudah kita percaya itu saja. Barangkali ya dari istighosah yang ngantuk, ada satu saja tahmid itu. Ada satu saja takbir itu. Betul ya? Urutan wiritan kita bagaimana? Tasbih dulu kan? Taholli dulu. Baru tahmid. Itu tahalli. Baru nanti takbir itu. Nggak langsung takbir itu ya. Sampai segitunya loh ya. Ulama itu nyusun itu loh, nyusun wiritan itu loh. Meskipun Nabi juga mengajarkan redaksi yang sedikit berbeda. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu. Ada la ilaha illallah sebelum Allahu akbar. Tapi kita biasanya la ilaha illallah setelah Allahu akbar, itu sama saja. Intinya jangan meninggalkan wiritan itu. Oh ini masih ikhtilaf ini Pak, saya tinggalkan saja. Jadi kan klaimnya Lubis gitu itu kan ya. Ketawa-ketawa itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu saja.
Kalau ada pertanyaan satu saja, silakan.